Hai semua, perkenalkan nama saya Mutiara Octavia dari kelas SPI 3A. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih sejarah peradaban Kreta dan Yunani kuno. Kita mulai saja ya teman-teman. Jadi di sini kita perlu tahu dulu nih bagaimana sejarah Pulau Kreta. Pulau Kreta diperintahkan oleh seorang Raja Minos. Oleh karena itu, kebudayaan Kreta dinamakan kebudayaan Minos. Sebelum pembahasan lebih lanjut, kalian tahu gak nih Minoa itu apa? Minoa itu adalah sebuah peradaban Pulau Kreta. Kenapa dinamakan Minoa? Karena nama Minoanya itu diambil dari nama sang pemimpin, yaitu Minos. Peradaban Minoa merupakan sebuah budaya yang beragam dan melambangkan keriangan, karya seni, dan peradaban ini terinspirasi oleh alam. Kebudayaan Minos ini mengalami perkembangan pesat dan cemerlang. Kekayaan Minos juga sangat begitu cepat menimbun. Minoa memiliki sedikit karya tulis, kerajinan seperti melukis dan tembikar. Tembikar juga sangat berkembang. Istananya menggambarkan kehidupan yang nyaman, beragam, dan beradab. Selanjutnya ada peradaban Yunani kuno. Bangsa Yunani kuno memiliki peradaban yang sangat tinggi. Peradaban bangsa Yunani inilah yang kemudian dikembangkan oleh bangsa Barat. Bangsa Yunani juga meliputi kebudayaan Kreta, polis, sistem kepercayaan, dan hasil-hasil kebudayaan lainnya. Yunani terdiri dari dua bagian, yaitu Yunani darat dan Yunani kepulauan. Kalau Yunani darat terdiri atas beberapa pegunungan dan daerahnya juga terpecah-pecah. Kalau Yunani kepulauan berada di Laut Aegea, daerah ini terdiri atau dikelilingi oleh pulau-pulau, maka dari itu dinamakan Yunani kepulauan. Bangsa Yunani merupakan campuran antara penduduk asli dan pendatang yang berasal dari padang rumput sekitar Laut Kapsia. Bangsa Yunani juga sangat sulit bersatu. Kenapa dikatakan begitu? Karena antar polis saling bersaing untuk merebutkan puncak kekuasaan. Ada juga beberapa tempat peninggalan peradaban Kreta. Di antaranya ada Istana Knossos, Prago Castello Castel, Pinalonga Island, Aptera, Goria dan lain-lain. Dan juga ada peninggalan Yunani kuno, ada karya sastra dan Odysseus, kuil Parthenon, kuil Zeus, kuil Apollo, kuil Pesos, serta Herakles. Selanjutnya ada pencapaian ilmu untuk bangsa Yunani. Filsafat dijadikan sebagai bahan rujukan dan metode berpikir oleh si bangsa Yunani untuk menggali sebuah ilmu pengetahuan. Ada beberapa kepercayaan dari Yunani kuno nih. Nah, kepercayaan Yunani kuno itu kan politeisme. Tahu gak politeisme itu apa? Jadi, politeisme itu percaya kepada satu Tuhan atau satu dewa. Sedangkan untuk bangsa Yunani kuno ini, dia percaya kepada satu dewa, yaitu dewa Zeus. Menurut mereka, dewa tersebut adalah dewa yang paling tinggi. Maka dari itu mereka hanya percaya kepada satu dewa saja. Nah, perlu kita ketahui nih, zaman Yunani kuno memiliki sikap yang senang menyelidiki suatu secara kritis. Jadi, kalau mereka menyelidiki sesuatu itu benar-benar jeli gitu dan teliti gitu. Dilihat dari beberapa peninggalan Yunani kuno, kebudayaannya itu dijadikan sebagai bukti kemajuan dari bangsa Yunani kuno tersebut. Warisan yang disumbangkan oleh Yunani ini diantaranya itu ada seni bangunan dan seni pahat. Nah, dari dua tersebut sudah berkembang pada masa kejayaan Yunani kuno ini. Yunani juga merupakan suatu pusat peradaban yang tua sekali yang berada di Eropa. Kita kembali lagi ya pada pembahasan Pulau Kreta. Jadi Minoa juga diabadikan sebagai olahraga. Nah, olahraga lompat banteng yang dapat dikatakan olahraga tersebut tergolong sangat berbahaya.
Kota-kota yang berada di Minoa dibangunnya itu tanpa dinding ataupun benteng. Bentuk pemerintahan dari Minoa sendiri adalah kerajaan, namun tidak benar-benar terorganisir dengan rapi dalam jangka waktu yang lama. Hasil-hasil pengetahuan dan teknologi Yunani kuno. Yang pertama ada menciptakan perahu layar. Yang kedua, menciptakan peralatan dari tanah liat. Yang ketiga, menghasilkan karya arsitektur yang besar dan megah. Yang keempat, ada mengembangkan industri perdagangan. Yang terakhir itu menghasilkan karya-karya dari logam. Polis besar dan kuat yang berada di Yunani, yang pertama itu ada Athena. Athena menerapkan sistem demokrasi di mana kekuasaan tertinggi dan berada di tangan kekuasaan dewa rakyat. Yang kedua ada Sparta. Sparta memiliki dewan rakyat yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Yang ketiga ada Thebe. Kota terbesar di wilayah kuno, Boeotia, dan merupakan pimpinan konfederasi Boeotia. Sekian penyampaian materi dari saya tentang sejarah peradaban kereta dan Yunani kuno. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.